Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Selawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab adab, dan kita akan lanjutkan dalam pembahasan adab baru, yaitu adab kepada kalam Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah Al-Qur'anul Karim. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Al-Qur'anul Karim adalah salah satu dari kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas yang berpahala apabila membacanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin, seorang muslim mengimani dan meyakini tentang kesucian kalamullah, kemuliaan serta keutamaan kalamullah tersebut di atas seluruh perkataan makhluk. Al-Qur'anul Karim merupakan salah satu dari kalam Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah dan tak akan mampu didatangi oleh kebatilan dari arah depan dan belakangnya. Siapa saja yang berbicara dengannya maka dia menjadi orang yang jujur, dan siapa saja yang berhukum dengannya maka dia menjadi orang yang adil. Orang yang menjadi ahli Al-Quran tersebut, kalamullah Al-Quran, maka dia adalah ahli keluarga dan orang-orang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang berpegang teguh dengan kalamullah Al-Quran tersebut, maka sungguh dia adalah orang yang menang, orang yang beruntung, yang selamat di dunia dan di akhirat. Sebaliknya orang yang berpaling darinya, maka merekalah orang yang celaka, lagi binasa, merugi di dunia dan di akhirat sana. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin dan seorang muslim semakin bertambah keimanannya
dengan keagungan kitab Allah Al-Quran, kemuliaan yang ada pada Al-Quran ini akan menambah kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara yang benar. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang hamba apabila dia berinteraksi dengan Al-Quran dengan benar, maka kemuliaan yang ada pada Al-Quran maka akan didapatkan oleh hamba tersebut. Ketahuilah para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, siapa saja yang memuliakan apa dan siapa saja yang telah Allah muliakan, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakannya. Kita ulangi, dan ini pernah kita sampaikan, bahwa siapa saja yang memuliakan apa dan siapa saja yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, maka Allah akan memuliakannya. Al-jaza min jinsil amal, balasan itu berasal dari jenis amalnya. Apabila seseorang itu memuliakan apa dan siapa saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketahuilah Allah akan memuliakannya. Kalamnya, kalam Allah, kitab Allah, di antaranya adalah Al-Quran. Ini adalah sesuatu yang mulia, mengikuti zatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha mulia. Tentunya sifatnya, kalam Allah itu adalah mulia. Nah, siapa saja memuliakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya datang beberapa dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, terkhusus dari hadis Nabi SAW yang Allah wahyukan kepada beliau SAW. Karena sesungguhnya apa yang diucapkan Nabi SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia itu berbicara dari hawa nafsunya, tidaklah ucapannya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Di antara keutamaan, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang berinteraksi dengan benar terhadap kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakannya. Berikut ini dalil di antara dalilnya, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu yaji'u yawmal qiyamati syafi'an li sahibihi. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah oleh kalian Al-Quran itu, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, yaitu pemberi pertolongan, pemberi bantuan bagi pemiliknya, yaitu bagi pembacanya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwasanya hari kiamat adalah hari perhitungan amal, hari pembalasan amal, hari di mana setiap hamba-hamba yang beramal dari kalangan jin dan manusia, mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Maka bagi siapa saja memiliki amal-amal kesolehan, amal-amal ketaatan, maka dia akan beruntung. Sementara siapa saja memiliki amal-amal keburukan dan kejelekan serta kedurhakaan, maka akan dibalas dengan keburukan yang serupa pula. Demikian. Dan tidak ada seorang hamba kecuali dia merupakan pelaku dosa. Sebagaimana kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu pelaku dosa. Sementara dosa itu akan mendatangkan siksa, sanksi hukuman kepadanya. Nah, sehingga dia butuh ya untuk mendapatkan pertolongan agar dia selamat dari siksa atas
perbuatan-perbuatan keburukan dan kejelekannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran kelak akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, pertolongan, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang membacanya. Maka Rasulullah SAW yang mensyariatkan sebuah hal yang akan membantu umatnya, hamba Allah Subhanahu wa taala, agar bisa selamat kelak di akhirat dengan cara membaca Al-Quran. Baik, dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW memberikan sebuah kedudukan, yaitu sebuah kedudukan kebaikan, bahkan kebaikan yang terbaik bagi setiap hamba, yaitu orang yang dia berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara dia mengajarkan, belajar dan mengajarkannya, belajar dan mengajarkannya. Belajar baik itu, belajar dan mengajar baik itu belajar atau mengajarkan lafaz-lafaz hurufnya. Begitu juga maknanya, termasuk juga adalah cara mengamalkan, ya, kandungannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini, ya, kedudukan yang tinggi, terbaik, ya, tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak, ya, ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, ya, kalam Allah Subhanahu wa taala. Tentunya siapa saja yang mengajarkan lafaz-lafaz dan hurufnya, begitu juga belajar lafaz dan hurufnya, tentunya dengan membaca pula, menghafalnya, kemudian memahami kandungannya, lalu mengamalkan isinya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, jadilah ia orang yang terbaik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, siapa yang tidak ingin menjadi orang yang terbaik? Kita tahu, ya, kita ingin jadi orang baik, karena tidak ada orang yang ingin disebut orang yang buruk, demikian, ya. Maka membaca Al-Quran, ya, mempelajarinya, mengajarkannya, lafaz-lafaz dan hurufnya, begitu juga kandungannya, ya, dan cara mengamalkannya, maka ini menjadi orang terbaik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Membacanya saja, masya Allah, ya, ini saja akan menjadi pemberi syafaat kelak. Bahkan dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, satu huruf yang dibaca dari Al-Quran tersebut ternyata itu bernilai 10 kali lipatnya. Masya Allah, luar biasa. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalihha. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu senilai dengan 10-nya. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masya Allah. Kalau kita baca Al-Quran hanya mungkin satu baris saja, itu berapa huruf? Masya Allah. Kita terkadang berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran itu malas. Tapi kalau kita baca tulisan manusia, masya Allah, semangat sekali, lebih lama, bahkan sampai berjam-jam kita tahan. Tapi membaca tulisan Allah, kalam Allah Subhanahu wa taala, kita begitu malas. Padahal membaca tulisan manusia belum tentu kita mendapatkan pahala, ya. Membaca tulisan manusia kita belum dapatkan pahala. Tapi apabila kita membaca, ya, kalam Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala satu hurufnya itu 10 kali lipatnya, 10 kali lipatnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya.
Coba Anda hitung sendiri, ya alhamdulillahirabbil alamin itu ada berapa hurufnya? Ya itu kita baca tidak ada hitungan satu menit. Kita membaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, tidak ada 1 menit kita membacanya. Coba hitung berapa huruf itu, kemudian dikalikan 10-nya, Masya Allah, capek kita menghitungnya, ya. Maka pantaslah ya Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, karena begitu banyaknya pahala yang didapatkan dengan membaca Al-Quran ini, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka bersemangat kita untuk membaca Al-Quran, ya. Jangan sampai ya kita membaca tulisan manusia, membaca ucapan manusia, ya, itu lebih semangat dan mengalahkan ya semangat kita untuk membaca Al-Quran, kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang menjadi ahlul Quran, orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, baik itu dengan lafaz-lafaz dan hurufnya, senantiasa membacanya, ya. Begitu juga berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu memahami kandungannya sekaligus mengamalkan isinya, ya. Perintah dan larangannya, perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan, pengkabarannya dibenarkan, perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah ahlul Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuhu. Ini hadisnya riwayat Ahmad. Disebutkan dalam hadis ini, ahlul Quran, orang yang menjadi ahli Quran, keluarga Quran begitu. Tentunya adalah orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, seperti itu. Maka ahlullah, dia adalah ahlullah, keluarga Allah subhanahu wa ta'ala, wa khassatuhu, dan orang khususnya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ya. Kalau kita punya orang-orang khusus, ya, atau ya kita termasuk orang-orang khusus bagi seorang raja atau seorang yang terkenal, maka Masya Allah kita begitu bahagia dan senangnya, ya. Lalu bagaimana begitu senangnya tentunya ketika seseorang menjadi ya orang khusus, hamba khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bila kita ingin untuk menjadi orang-orang khusus, hamba-hamba khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau khusus semuanya khusus. Ya. Khusus fasilitasnya, ya. Khusus perhatiannya, khusus pemberiannya, ya. Nah, ini tentunya orang-orang khusus ini orang-orang yang istimewa, kalau bahasa kita demikian. Orang-orang istimewa. Dan orang-orang yang menjadi orang-orang istimewa bagi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an, kalamnya. Masya Allah, luar biasa. Ternyata tidak sulit untuk menjadi ya keluarga Allah, kemudian menjadi orang-orang khusus bagi Allah SWT. Orang-orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gimana itu? Interaksi dengan Al-Qur'an. Ahlul Qur'an, jadilah ahlul Qur'an. Jadi ahlul Qur'an itu orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an dengan cara yang benar. Berinteraksi dengan huruf-hurufnya agar membacanya dengan benar. Ya, berarti mempelajari terlebih dahulu ya makharijul huruf, demikian pula hukum-hukum tajwidnya sehingga benar dalam membacanya, ya, tahsinnya demikian, ya. Kemudian mempelajari berikutnya adalah kandungannya, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan di dalam Al-Qur'an. Apabila berupa pengkabaran, nah ini berikutnya diamalkan dia kandungannya, isi kandungannya. Apabila berupa ya kandungan berupa perintah, maka dikerjakan. Apabila berupa larangan, maka ditinggalkan. Itu mengamalkannya. Apabila berupa berita-berita baik yang lalu maupun akan datang, pengkabaran terhadap apa yang telah berlalu dan akan datang, maka dibenarkan.
Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitulah menjadi ahlul Quran. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, walaupun kita katakan ahlul Quran tidak mesti pula harus menghafalnya. Ya, walaupun menghafalnya itu bahagian darinya. Bisa demikian. Ya, bisa juga demikian. Ya. Namun berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara yang benar, ahlul Quran itu bisa dengan membacanya, kemudian memahami kandungannya. Kalau bisa menghafalnya lebih bagus, ya. Kemudian mengamalkan isinya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Barangkali untuk penyampaian materi kita cukupkan terlebih dahulu, ya. Kita ingin memberikan waktu yang sedikit panjang untuk bisa menjawab pertanyaan yang telah masuk, ya, agar bisa beberapa pertanyaan bisa kita jawab, ya. Kita cukupkan untuk penyampaian materi terlebih dahulu. Insyaallah taala pada waktu mendatang kita akan lanjutkan kembali penyampaian materinya, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin melayangkan pertanyaan. Silakan lewat tulisan, ya, dikirimkan ke nomor 082288886630 atau di nomor yang lain yaitu di 085261904177. Ada pertanyaan, Assalamualaikum, maaf Ustadz mau bertanya, pada saat istri hamil 4 bulan, yaitu pada saat roh ditiupkan, bolehkah kita membuat acara syukuran seperti ngasih sedekah? Syukron Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk amal ibadah seperti ini, saya pribadi belum pernah mendapatkan dalilnya. Saya tidak meniadakan amalan ini, hanya saja saya meniadakan tentang ketidaktahuan saya, yaitu tentang pengetahuan saya terhadap amalan seperti ini. Jadi saya tidak tahu tentang amalan seperti ini. Sehingga ketidaktahuan saya tentang amalan ini membuat saya juga tidak mengamalkannya, ya. Kenapa? Karena amal ibadah itu harus ada petunjuknya, ya. Harus ada contoh teladannya, harus ada perintah dari Rasulullah SAW yang beliau mendapatkan, ya, perintah itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena beliau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi saya katakan saya belum pernah mendapatkan dalilnya, yaitu perintah tentang pensyariatannya, sehingga saya pribadi tidak pernah mengamalkannya. Demikian, seperti itu, ya. Rasulullah SAW bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Baik, Rasulullah SAW bersabda sebagaimana dikabarkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau SAW bersabda, yang artinya siapa saja yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami ini, sesuatu yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan yang artinya siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan, itu amal ibadah, siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan ibadah yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Demikian. Saya pribadi belum mendapatkan perintah dari Rasulullah SAW dalam hadisnya. Demikian. Sehingga saya pribadi tidak mengamalkannya karena saya takut tertolak, dan saya khawatir itu termasuk
ya eh, membuat tandingan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Nah, bagi siapa saja di antara kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini, maka apabila mereka mengetahui bahwa hal seperti ini ada dalilnya, mohon disampaikan kepada kita, ya, agar kita bisa mengamalkannya. Tentunya adalah, ya, hal ini harus berdasarkan dalil. Pertama, dalil yang sahih, ya, sahih dia, baik itu Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Kemudian dia sharih, yaitu yang jelas gamblang, ya, bukan atas dasar barangkali kesimpulan-kesimpulan, ya, atau dalil umum, ya. Dalil umum itu kebolehan untuk anjuran untuk bersedekah, demikian. Oh, tidak demikian. Kita yang inginkan adalah, ya, bentuknya adalah khusus, yaitu adanya amalan untuk bersedekah ketika bayi dalam kandungan itu telah berusia 120 hari. Telah berusia 120 hari, demikian, ya. Wallahu taala a'lam. Jadi saya ulangi bahwasanya yang saya tiadakan atau saya nafikan, ya, adalah pengetahuan saya tentang syariat amalan ibadah tersebut. Ya, saya tidak mengetahuinya, demikian. Bukan saya meniadakan syariatnya, karena saya tidak tahu. Ya, bisa jadi ada karena keterbatasan pengetahuan saya, ya, demikian. Sehingga bagi siapa saja yang mengetahuinya, yaitu adanya dalil yang mengharuskan atau mensyariatkan, ya, untuk bersedekah ketika bayi berusia 120 hari, maka mohon untuk bisa berbagi kepada kita, demikian. Namun saya tetap sarankan apabila, ya, kaum muslimin belum mendapatkan dalil seperti itu, maka jangan sampai dia melakukannya, ya. Jangan melakukan sebuah amalan yang dia tidak mengetahui ilmu tentangnya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 36, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam surah Al-Isra ayat 36 Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengetahui ilmu tentangnya, karena sesungguhnya, ya, pendengaran, penglihatan dan hati itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, demikian. Baik, ya. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, saya dari Aceh mau bertanya, apa hukumnya memajang foto orang yang sudah meninggal? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan taufiknya kepada Anda di mana saja berada, begitu juga kita semua kaum muslimin, ya, bahkan seluruh manusia. Semoga Allah memberikan petunjuk hidayahnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Baik, ya, memajang foto orang yang sudah meninggal dunia, apa hukumnya? Hukumnya terlarang, ya, hukumnya terlarang. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya foto dalam bahasa Arab disebut dengan surah, gambar, ya, disebut dengan surah atau gambar, demikian. Sementara Nabi SAW beliau bersabda, ya, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, sesungguhnya para malaikat, maksudnya para malaikat rahmat, itu malaikat-malaikat yang mereka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala
Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya para malaikat tersebut tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar dan patung, gambar dan anjing, demikian ya. Baik, gambar maksudnya di sini gambar makhluk yang bernyawa seperti jin, manusia, hewan, demikian seperti itu. Bahkan mungkin gambar malaikat yang ada matanya, yang ada wajahnya, demikian seperti itu ya. Maka jangan dipajang ya. Bahkan dikhawatirkan ini akan memunculkan rasa takut kepada penghuni rumah ya. Di mana barangkali ya bila foto tersebut ya diperhatikan ya, itu bisa jadi ya mungkin syaitan akan bertengger di sana, lalu akan memungkinkan membuat takut orang-orang yang di sekitarnya dengan gerakan mata dari foto tersebut ya. Mungkin bisa juga dia senyum, mungkin marah atau menyeringai, menampakkan gigi dan seterusnya, bisa jadi ya. Maka sebaiknya jangan foto tersebut untuk dipajang, demikian ya. Dan tidak boleh untuk memajang gambar apapun dari makhluk hidup yang bernyawa ya, dalam bentuk apapun. Lebih-lebih dia patung, yaitu baik itu yang dipahat ya, baik itu dalam bentuk cetakan ya, atau dalam bentuk lukisan-lukisan yang timbul, demikian. Yang seperti ini maka tetap terlarang, demikian. Begitu juga foto-foto ya, seperti itu. Coba bayangkan ya, bila sebuah rumah malaikat rahmat tidak datang, tidak ada, kira-kira yang banyak apa? Ya syaitan tentunya, kan begitu ya. Kalaulah rahmat di rumah tersebut tidak ada karena malaikat yang membawa rahmat ternyata tidak bisa masuk ke dalam rumah tersebut, lalu rumah itu penuh dengan apa apabila rahmat tidak ada ya? Lawan dari rahmat itu ya laknat. Rahmat itu lawannya laknat, yaitu kutukan ya. Rumah tersebut jadi terkutuk, begitu ya, jadi jelek ya, demikian. Yang banyak malah syaitan ya. Maka saya sering sampaikan ya, bahwasanya bisa jadi rumah itu akan panas. Kalau bahasa ini ya, bahasa orang awam begitu ya, itu panas, dimana selalu terjadi pertengkaran saja ya, pertengkaran ya, keributan di antara penghuninya, selalu panas ya. Kalau suami tidak betah di rumah, istri pun tidak betah di rumah, anak pun tidak betah di rumah, seperti itu. Tapi kalau penuh dengan rahmat, masya Allah ya, adem ayem semuanya, damai sentosa ya. Anak senang di rumah, suami senang di rumah, istri juga senang di rumah, semuanya senang untuk di rumah, demikian ya. Kalau pulang ke rumah, kalau jauh dari rumah rindu pengen kembali ke rumah, kan seperti itu. Tapi kalau ya tidak ada rahmat, yang terjadi malah ya rumah itu panas, kata orang, yaitu apa? Panas, orang tidak betah di dalam rumah tersebut karena penuh dengan laknat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya, pertanyaan berikutnya terkait dengan puasa ad-dahr ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah,
Ada pertanyaan dari saudara kita terkait dengan puasa ad-dahr. Pertanyaannya berikut ini. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, apakah berdosa? Dosa enggak sih orang tiap hari berpuasa? Orang tua saya setiap hari berpuasa, apakah boleh? Apakah ada hadisnya? Terima kasih atas jawabannya. Demikian. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan puasa dahar, ya ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana datang 3 orang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata tidak mendapati Nabi di dalam rumah beliau. Mereka datang kepada rumah-rumah Nabi, bertanya kepada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ibadah Nabi. Lalu setelah mendapatkan pengkabaran dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ibadah Nabi, maka mereka merasa bahwasanya ibadah Nabi itu sedikit ketimbang apa yang mereka bayangkan. Lalu mereka menyatakan, apalah kita dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau adalah orang yang dihapuskan dosa yang telah berlalu dan akan datang. Lalu salah seorang di antara mereka pun bertekad dengan mengatakan, adapun aku, maka aku akan salat malam dan tidak akan tidur-tidur. Lalu salah seorang di antara mereka yang lainnya mengatakan, aku akan berpuasa setiap hari tanpa ada berbuka. Lalu yang lain mengatakan, orang ketiga mengatakan, aku akan menjauhi wanita. Maksudnya untuk beribadah kepada Allah, khusus untuk beribadah kepada Allah tanpa menikah, demikian. Lalu sampailah ungkapan mereka ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar lalu mengatakan, memuji Allah dan menyanjung Allah. Lalu Rasul mengatakan, amma ba'du. Ya. Rasul mengatakan, ya, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kaliankah orang yang mengatakan demikian dan demikian? Disebutkan oleh Nabi tentang komitmen mereka, ada yang untuk salat malam tanpa tidur, ada yang berpuasa tanpa berbuka, tidak ada hari yang tidak dipuasai. Kemudian orang yang lain ingin terus beribadah tanpa menikah, demikian. Maka Rasul mengatakan, demi Allah, wallahi walladzi nafsi biyadihi, demi Allah zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah ketimbang kalian, dan aku adalah orang yang paling takut kepadanya ketimbang kalian. Namun sesungguhnya aku adalah orang yang sholat malam, namun aku juga tidur. Dan aku adalah orang yang berpuasa, namun ada hari yang juga aku tidak puasai. Dan aku menikahi beberapa wanita. Lalu Rasul menutup ungkapan ini dengan mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa saja yang membenci sunnahku, petunjukku, jalan hidupku, ya, petunjuk dalam beragama, maka dia bukan termasuk golonganku. Ini menunjukkan ancaman. Siapa saja yang melanggar apa yang dilakukan Rasulullah ini, maka dia berdosa, demikian, bukan termasuk golongan Rasulullah SAW, demikian, seperti itu. Jadi terlarang berpuasa tiap hari. Bahkan puasa yang paling afdol adalah puasa Nabi Daud, dan itu puasa sehari dan tidak berpuasa sehari, seperti itu. Bukan setiap hari dipuasai, demikian, ya. Bahkan orang yang berpuasa setiap hari itu tidak ada puasa bagi dia, nggak dianggap itu sebagai puasa. Nah, demikian, jadi rugi, ya. Maka kalau mau puasa Senin, Kamis, atau puasa 3 hari setiap bulannya, atau puasa
Nabi Daud, yaitu sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Demikian, itu yang terbaik. Wallahu taala alam. Semoga bermanfaat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, telah berakhir waktu perjumpaan kita. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada kaum muslimin semuanya. Mari kita memiliki aset akhirat dengan membebaskan lahan Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kirimkan atau transfer, salurkan infak dan sedekah jariah Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.